Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nurdin Rosian Anwar akan menyampaikan kuliah Sistem Politik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator atau parlemen, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan untuk yang di kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Dan anggota DPR dipilih secara langsung oleh fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi atau legislasing, fungsi ini merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Tujuannya agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi ini selalu identik dengan proses pembentukan undang-undang. Melalui DPR, aspirasi masyarakat akan ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam bentuk undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Yang kedua, fungsi budgeting atau anggaran. DPR berfungsi dalam menyusun anggaran negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan Presiden. RAPBN yang disusun oleh DPR bersama Presiden tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri, ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi anggaran negara. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket karena sebuah lembaga negara yang tidak mendapatkan pengawasan akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang. Selain tugas dan fungsi, ada hak Dewan Perwakilan Rakyat. Hak DPR diantaranya yang pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, hak menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan atau presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian hak budget. Hak budget merupakan hak DPR untuk mengesahkan RAPBN, rancangan anggaran pendapatan belanja negara, menjadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Hak bertanya adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis. Dan hak imunitas ialah hak DPR yang tidak dapat diganggu-gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang dibuatnya. Selanjutnya, hak petisi merupakan hak DPR untuk mengajukan usul maupun anjuran dan pertanyaan mengenai suatu masalah. Hak inisiatif ialah hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Dan terakhir, hak amandemen. Hak DPR untuk mengadakan atau mengajukan perubahan terhadap rancangan undang-undang. Kemudian DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD adalah sama seperti DPRD, yaitu 5 tahun. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kemudian memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait RUU APBN. Selanjutnya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu, dan masa jabatannya sama selama 5 tahun. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan sekarang hanya bagian dan merupakan lembaga negara. Tugas MPR. MPR mempunyai tugas sama seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Bertugas sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden. Bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan Wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain tugas, legislatif juga mempunyai hak.
terutama selain tugas, MPR juga mempunyai hak, yaitu memberi usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar, dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, berhak memilih dan dipilih, berhak membela diri, hak imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Adapun tugas DPR diantaranya menetapkan APBN bersama Presiden, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan Komisi Yudisial, memilih anggota BPK, memilih 3 calon hakim konstitusi, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas amnesti dan abolisi serta pengangkatan duta, dan terakhir melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.